Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita mau penyembahan dulu. Kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu judulnya adalah Harapan dari JBCC. Kasihmu, karyamu nyata dalamku, kau pegang hidupku dalam tanganmu.
Allah yang memberikan pengharapan yang begitu besar kepada kami, Allah yang memberikan janji dan juga menepatinya, Allah yang hidup, yang selalu menemani kami dari hari ke hari. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Berbicara secara pribadi pada kami, bukakan, singkapkan kebenaran, agar kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah sebagai pilih pada pagi hari ini, yakni dalam Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 18. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wow, ini luar biasa. Di teks firman Tuhan ini, jika kita amati dengan seksama, ini ada pesan-pesan yang luar biasa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita perhatikan di B-nya itu setelah senantiasa ya, itu karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, ini hebat, ini luar biasa, ini janji Tuhan bagi kita. Tuhan ingin mengontraskan sesuatu di sini, membedakan antara orang berdosa dan orang percaya. Bedanya bagaimana? Orang yang berdosa, harapannya akan hilang, masa depannya akan hilang. Sementara orang yang percaya kepada Tuhan, masa depannya terus ada, harapannya tidak akan hilang. Makanya Tuhan bilang di sini, jangan iri kepada kesuksesan atau keberhasilan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sebab itu hanya sementara. Karena masa depan mereka akan hilang, harapan mereka pun akan hilang. Jadi untuk apa kita iri kepada mereka? Sementara kita sendiri punya masa depan, punya harapan di dalam Tuhan yang tidak akan hilang. Jadi ingat baik-baik, jangan iri kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri, kalau di zaman sekarang banyak sekali kita melihat bahwa banyak orang yang tidak mengenal Tuhan pun kelihatannya sukses, kelihatannya berhasil. Sementara orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, menjauhi dosa, justru seolah gagal, seolah tidak berhasil. Namun ayat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita baca mengingatkan kita bahwa ingat baik-baik, harapan orang-orang berdosa yang kelihatan sukses tadi akan hilang. Masa depan mereka akan hilang. Oleh sebab itu, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tetaplah takut akan Tuhan senantiasa. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka masa depan kita dijamin 100%, bahkan beribu-ribu persen oleh Tuhan. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri sih, banyak sekali orang Kristen yang kecewa dengan Tuhan, menganggap bahwa Tuhannya tidak mampu melakukan hal-hal semacam itu, keberhasilan, kesuksesan bagi dirinya, ya, sehingga dia khawatir. Jadi kalau orang yang masih seperti ini bertanya seperti ini, kenapa sih orang-orang yang tidak mengenal Tuhan kok berhasil sukses, sementara kita tidak? Orang yang bertanya seperti ini adalah orang-orang yang masih khawatir akan hidupnya. Dia khawatir kalau Tuhan yang dia sembah tidak mampu membuat dia sukses, tidak mampu membuat dia berhasil, sehingga dia khawatir. Padahal perlu kita tahu bahwa Tuhan kita adalah kekayaan terbesar. Tuhan kita adalah kekayaan terbesar kita, lebih besar daripada
orang-orang berdosa miliki. Tuhan kita itu kekayaan besar kita. Kekayaan orang dunia, kekayaan orang yang tidak percaya Tuhan, tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Surga adalah kekayaan kita. Masa depan kita adalah kekayaan kita. Ucapan syukur adalah kekayaan kita. Jadi jangan selalu mengukur kekayaan, keberhasilan dari materi. Kalau kamu mampu mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah kekayaan terbesar. Soalnya mau tekan sekali lagi, jangan iri kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sebab harapan mereka akan hilang, masa depan mereka akan hilang, kekayaan mereka tidak ada apa-apanya dengan kekayaan kita. Kekayaan kita adalah Tuhan. Tuhan kekayaan terbesar orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat, Tuhan berjanji dalam ayat ini bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, jadi jangan ragu, jangan kecewa, jangan bimbang, jangan khawatir. Sebab orang yang khawatir adalah orang yang memusatkan pikirannya hanya kepada kebutuhannya dan melupakan kuasa Tuhan. Kalau dalam kata Yunani itu merimnao, artinya orang-orang yang memusatkan pikirannya, orang yang khawatir nih, orang yang memusatkan pikirannya hanya kepada keinginannya, hanya kepada kebutuhannya, hanya kepada orang lain, hanya kepada orang berdosa, sehingga melupakan Tuhannya yang memiliki kuasa dan sanggup melakukan segalanya buat dirinya. Jadi jangan iri, jangan khawatir. Ingat, kita masih di pertengahan jalan, masih setengah jalan. Hidup belum selesai. Mungkin kalian berkata bahwa di 2020 kemarin saya belum berhasil, saya belum maksimal. Sekarang kita ada di 2021. Berdoa agar di 2021 kamu menjadi orang-orang yang berhasil dalam Tuhan, mampu mengucap syukur dalam segala hal, bekerja keras, berdoa dengan giat, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan ingat baik-baik, janji Tuhan selalu ditepati. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Jadi jangan terkecoh dengan apa yang dimiliki oleh dunia, karena itu sementara. Terus fokus kepada Tuhan, karena masih ada harapan dan akan terus-menerus ada harapan di dalam Tuhan. Ingat, kekayaan orang dunia tidak sebanding dengan kekayaan orang percaya, sebab kekayaan orang percaya adalah Tuhan. Ya, harapanmu tidak akan hilang dalam Tuhan dan tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar pagi hari ini dari firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan tanpa memandang apapun yang dapat mempengaruhi kami untuk hidup kembali kepada dunia. Kami harus tetap fokus kepada Tuhan karena masa depan kami tidak akan hilang, sebab hidup kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami belajar, Tuhan beri hikmat kepada kami dalam belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.